Lis, ada update informasi apa lagi dari lapangan? Ade, saat ini saya masih berada di lokasi kejadian di Jalan Brigjen Katamso. Saat ini ada seorang pegawai dari minimarket yang memberikan keterangan. Kita akan dengar lebih lanjut sebenarnya bagaimana kondisi pada saat kejadian. Karena kita lantai 34 nggak terlalu terpantau kan, karena ya itu. Jadi mungkin ada yang koslet, kita padam, tapi lantai 1-2 masih bisa beroperasi, kita operasi, nanti nunggu dari atasan datang buat beresin semuanya, mungkin gitu. Oke, Mas Rizal, saat ini kita sedang live, Mas, bisa diceritakan kembali bagaimana Mas kondisi ketika bangunan tersebut rubuh, bisa diceritakan kembali? Jadi pukul 9 lewat lah, mungkin saya juga nggak pasti jam 9 lewat berapanya, itu dia mulai lantai tiga bunyi gedebuk, saya kira kan itu kayak tikus atau apa, tapi mulai ada retakan setelah jatuh itu, udah retakan itu baru saya kabarin ke lantai 2, turun udah mulai retak tuh. Lantai 1 juga saya turun, itu di kondisi gedungnya pertama dari karyawan ada 10 orang, pelanggannya ada 3 orang. Nah itu alhamdulillah karena masih sempat mungkin sudah evakuasi semuanya, 13 orang di luar udah nggak ada orang di dalam. Udah nggak ada orang di dalam, baru mulai kejadian roboh. Mas, katanya ada informasi proses evakuasinya seperti apa sih Mas pada saat kejadian ini? Evakuasinya saya cuma bilang kayak gitu ke Bas tuh udah pada roboh tuh, puingnya turun udah keluar, baru saya yang di pelanggan, Bu maaf ya Bu, keluar dulu Bu, ini ada retakan gitu kan. Saya sempat ada informasi kalau dari pihak minimarket ini sempat melaporkan bahwa kondisi gedung ini sudah mulai miring. Seperti apa waktu itu? Kalau miring sih enggak Kak. Kalau miring sih kagak, cuma kalau lantai 34 kayak pertama itu ada koslet benar, sama yang bocor di lantai 3 lantai 4. Jadi lantai 34 itu kayak bocornya ngerembesnya ke tiang. Ada karyawan yang terjebak di lantai 2 pada saat sedang istirahat, kondisinya bagaimana? Itu lantai 2 emang buat istirahat Kak, jadi kita masih pada main HP di lantai 2 5 orang. Tapi sudah berhasil keluar semuanya? Berhasil. Kondisinya bagaimana Mas? Kondisinya karena di lantai 3 kan yang bunyi puing jatuh itu, jadi kita pas lantai 3 bunyi puing, dia langsung pada turun. Kita juga langsung bilang yang pelanggan di lantai 1 suruh tuh keluar. Siapa yang membantu proses evakuasi awal? Enggak, kita emang anak-anak Alpanya pada bilang, udah keluar udah mau retak gitu kan. Tadi ada beberapa rekannya juga sempat dibawa ke Polres, apakah sudah ada informasi lanjutan Mas? Belum, dia 2 orang buat jadi saksi buat bilang ke laporan lah, buat laporan di polisi. Siapa yang dibawa ke Polres itu? Si Siti sama Cipta, anak-anak toko juga, anak Alpa. Waktu itu Mbak Siti dan Mas Cipta posisinya ada di mana pada saat kejadian? Lantai 1 dia lagi jadi kasir. Berarti toko ini buka sekitar pukul 8 atau 9 ya Mas? Kita 24 jam ke toko ini. Toko yang ini 24 jam? Toko ini 24 jam, kemudian ada Mas namanya siapa sebelumnya? Rizal. Mas Rizal ya. Mas Rizal pada saat kejadian tadi mengatakan ada sejumlah pelanggan juga, dan seperti apa waktu itu, apakah ada kepanikan Mas Rizal? Enggak sih, alhamdulillah dia juga ngerti kan, langsung keluar. Soalnya dia juga nggak terlalu belum tahu kalau itu bakal roboh kan. Dia cuma bilang 3 doang. Berarti karyawan ini sudah keluar dan juga pelanggan sudah keluar sebelum gedung runtuh ya? Iya, udah keluar. Lalu pada saat runtuh kan berarti masih berada di sekitar lokasi? Depan lokasi. Masih ada di depan lokasi. Pada saat runtuh situasinya bagaimana Mas saat itu? Karena ada beberapa korban juga di bagian gang ini. Kalau korban ke kiri kita karena kita lagi nggak kepikiran itu Kak. Jadi pas roboh ke kiri kita baru mau cari tahu ke warga ada yang luka atau apa enggak kayak gitu sih. Jadi Mas Rizal dan rekan-rekannya begitu? Buat asuransi kalau ada korban dari warga. Ini sering konslet, kemudian juga ada rembesan. Sebenarnya dari mana Mas awalnya? Kalau dari pihak minimarket ini apakah tahu? Di lantai 4 Kak, yang saya tadi bilang lantai 4-3 itu kan gudang. Itu listriknya biasanya kan emang nggak terlalu bermasalah. Itu aja sih. Konsletnya memang sering ya Mas? Enggak Kak, kalau itu kagak. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Rizal. Dan Ade juga pemirsa, demikianlah tadi salah satu keterangan dari salah satu saksi mata. Ini merupakan Rizal, pegawai minimarket yang berada tepat di lantai 1 bangunan yang rubuh. Dan korban ini, maksud kami saksi mata ini pada saat kejadian juga berada di dalam lokasi. Dari keterangannya bahwa pihak Alfamart, maksud kami pihak minimarket ini sudah keluar dari lokasi. Ada sejumlah pegawai, ada 3 yang sebelumnya beristirahat di lantai 2 sudah menyelamatkan
menyelamatkan diri dan juga mengevakuasi diri bersama rekan-rekannya begitu mengetahui adanya bunyi retakan di gedung tersebut, dan hal inilah yang meminimalisir terjadinya korban. Ade. Baik, terima kasih Lis Pratiwi melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Nanti kita akan update lagi informasi dari Anda.